Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku seiman dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita beragam karunia dan nikmatnya, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa bermajlis untuk mengkaji salah satu dari kitab para ulama yang begitu agung. Kita akan membahas satu kitab yang sangat bagus sekali, yaitu suatu kitab yang berjudul Syarah Sahihil Adabil Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas kitab ini, perlu kami sampaikan bahwasanya buku ini, yaitu Sahihul Adabil Mufrad, itu merupakan buku yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kemudian ditakhrij hadis-hadisnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan buku ini kemudian disyarah oleh Syekh Husain bin Audah Al-Awayishah. Dipaparkan di situ tentang makna-makna hadis yang terkandung di dalam buku tersebut dan diterangkan faedah-faedahnya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil faedah dari kitab tersebut di bawah tuntunan para ulama. Para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, buku ini adalah buku yang mengupas tentang adab seorang muslim, adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab kepada orang tua, ya, adab kepada karib kerabat, adab kepada tetangga, adab kepada pasangan, adab kepada anak yatim, ya, dan seterusnya. Dari adab-adab yang memang itu sangat penting sekali untuk kita pelajari agar kita bisa menjalani aktivitas kita, bisa bermuamalah dengan orang-orang yang di sekitar kita sesuai dengan tuntunan Islam. Para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mempelajari bab pertama dari kitab ini, dan yang akan kita pelajari berjudul wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab yang berjudul dan sungguh kami telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini adalah bab pertama dari kitab ini, dan semoga kita bisa mempelajarinya dengan baik dan mengambil pelajaran serta faedah yang ada di dalamnya. Penulis mengatakan, An Abi Amrin Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a biyadihi ila dari Abdullah qala. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu mengerjakan salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun,
Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala thumma birrul walidain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian amalan apa lagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad fi sabilillah. Qala, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan demikian kepadaku, bahwasanya amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah mengerjakan salat pada waktunya, maksudnya di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah berjihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tiga perkara tersebut sebagai perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seandainya aku meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambah, artinya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan perkara-perkara lainnya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lazadani, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkannya kembali. Artinya akan menyebutkan hal-hal lainnya yang termasuk perkara-perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan. Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Dan kami telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahmukumullah, Imam Bukhari menamai bab pertama di dalam bukunya ini, yaitu Al-Adabul Mufrad, dengan mengambil nama ayat atau mengambil sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami telah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya ketika membawakan ayat ini, beliau menjelaskan, barran bihima wa atfan alaihima. Ma'nahu wa wasaina al-insana an yaf'ala biwalidayhi ma yahsun. Maksud dari ayat ini yaitu kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maksudnya adalah berbakti kepada keduanya. Artinya kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya, wa atfan alaihima, dan bersikap lembut, santun kepada keduanya. Artinya an yaf'ala biwalidayhi ma yahsun, melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan kedua orang tuanya, melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan kedua orang tuanya. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsirihi yaqulu ta'ala amiran ibadahu bil ihsani ila al-walidaini ba'da al-hathi ala tamassuki bi tauhidihi fa innal walidaini huma sabab wujudil insan. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menjelaskan tentang makna ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk berbakti kepada orang tua, bapak dan ibunya, setelah ayat yang memerintahkan tentang tauhid, di sini terkandung penjelasan bahwasanya orang tua merupakan sebab keberadaan manusia. Jadi, di antara alasan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada kedua orang tuanya adalah karena orang tua merupakan sebab keberadaan manusia.
di mana orang tualah yang melahirkan kita. Walahuma alaihi ghayatul ihsan. Maka kedua orang tua, bapak dan ibu, mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan terbaik dari kita semua. Fal walid bil infaq wal walidah bil ishfaq. Orang tua berkorban dengan berinfak, artinya mencukupi kebutuhan kita, ya, makan, sandang dan seterusnya. Adapun ya ibu dengan kasih sayangnya yang tiada batas, ya. Ini diantara alasannya, ya. Orang tua mencukupi kebutuhan, ya, yaitu bapak mencukupi kebutuhan, bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sementara ibu dalam keluarga merupakan sosok seorang yang sangat penyayang sekali, ya, kepada anak-anaknya, mencurahkan belas kasihan yang tiada batas kepada anak-anaknya. Waqad nazalat hadhihi al-ayatu fi Sa'd bin Abi Waqqas kama fi Sahih Muslim. Dan ayat ini, yaitu surat Al-Ankabut ayat 8, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara ataupun urusan Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Sahih Muslim. Disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu masuk Islam, ya, masuk Islam. Kemudian ibunya mengetahuinya, dan ibunya tidak senang, tidak ridha anaknya ini, putranya ini masuk Islam. Maka mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kufur, untuk keluar dari agama Islam. Sekiranya tidak, maka ibunya ini akan, ya, tidak makan, tidak minum, tidak bicara seperti itu, ya. Maka turunlah ayat ini berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga ibunya. Qala, ya, halafat ummu Sa'ad alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi. Ibu dari Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah tidak akan mengajaknya bicara selama-lamanya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu kufur terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya keluar dari agama Islam, kembali menjadi seorang yang musyrik. Wala ta'kul wala tashrab, dan bersumpah pula ibunya tidak akan makan dan minum. Dan ibunya mengatakan, za'amta anna Allah wasaka biwalidaik wa ana ummuka wa ana amuruka bihada. Ibunya mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu mengaku, kamu mengklaim bahwasanya Allah sudah memerintahkanmu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu, dan aku adalah ibumu. Maka aku perintahkan kamu untuk melakukan hal ini, yaitu meninggalkan agama Islam. Qala, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, makasat salasan hatta ghasya 'alaiha min al-jahdi. Ya. Ibunya ini diam, ya, tidak mengajaknya bicara, tidak makan, tidak minum selama 3 hari sampai pingsan karena kelelahan, keletihan, kecapean, ya, kelaparan. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah fasaqaha. Maka salah satu putranya, ya, artinya saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, memberinya minum. Faja'ala tad'u ala Sa'ad, kemudian mendoakan keburukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan juga firman Allah taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ya, dan sekiranya kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik, ya, untuk keluar dari agama Islam, ya, ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, yang mana kamu tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Kemudian disebutkan di dalam surat Luqman ayat 15, wasahibhuma fid dunya ma'rufa,
dan pergaulilah ya kedua orang tuamu di dunia secara baik. Perlakukanlah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Ya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam hadis ini disebutkan, haddatsana sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jal? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada penggalan hadis ini terdapat isyarat tentang bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mengetahui amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal musabaqah ilal bir wassumu fi talabil a'mali salihah. Ya, bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba untuk mengerjakan kebajikan, untuk mengerjakan amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa su'aluhum an jawami'il masaili nafi'ah, dan begitu semangatnya mereka untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang memiliki manfaat yang besar, memiliki faedah yang besar, memiliki pahala yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengerjakan salat pada waktunya. Ya. Mengerjakan salat pada waktunya. Kemudian setelah itu ya, Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, "Tsumma ayyun?" Kemudian apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, "Tsumma birrul walidain," kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ayyun?" Kemudian amal ibadah apalagi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumal jihad fi sabilillah," kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan ya beberapa jawaban, ya, beberapa jawaban. Dan jawaban ini ya menunjukkan tingkat keutamaan, Artinya as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, salat di awal waktu, itu memiliki ya keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya lagi adalah berbakti kepada kedua orang tua, kemudian di bawahnya lagi adalah jihad fi sabilillah. Dan ini menunjukkan tafadulul a'mal, yaitu bahwasanya amal ibadah itu bertingkat-tingkat. Ya, secara keutamaan itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah pula ditanya dengan pertanyaan yang kurang lebih sama dengan ini ya. Namun jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit berbeda. Dan para ulama menjelaskan, wa muhassalu ma ajaba bihi al-ulama an hadzal hadits wa ghairihi mimma ikhtalafat fihi al-ajwibah bi annahu afdalul a'mal. Ya. Para ulama menjelaskan ya bahwasanya ada beberapa jawaban yang berbeda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang paling utama, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi ada beberapa macam. Ada sedikit perbedaan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Anal jawab ikhtalafa li ikhtilafi ahwali sailin. Perbedaan jawaban tersebut dikarenakan
ya perbedaan keadaan orang-orang yang bertanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab satu pertanyaan dari sahabatnya, Nabi memperhatikan keadaan orang tersebut dan Nabi memberikan jawaban sesuai dengan keadaan sahabatnya tersebut. Nah, atas dasar inilah ya bisa didapati bahwasanya jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan amalan yang paling utama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeda-beda. Selanjutnya, waqad tadafarat an-nusus ala anna as-salata afdalu min as-sadaqah. Dan banyak sekali nas yang menyebutkan bahwasanya salat itu lebih utama daripada sedekah. Wa ma'a dzalika fa fi waqti musawatil muttar takunu sadaqah afdal. Namun meskipun demikian, pada waktu di mana ada orang yang begitu membutuhkan ya, pertolongan, membutuhkan infak, maka sedekah itu bisa menjadi lebih utama daripada salat. Au anna afdala laysat ala babiha balil murad biha al-fadlul mutlaq. Dan bisa jadi pula ya, makna afdal itu bukan menunjukkan bahwasanya itu paling utama, tetapi amalan tersebut adalah amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Artinya apabila dimaknai demikian, maka jawaban-jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berupa as-salat ala waqtiha, birrul walidain, kemudian al-jihadu fi sabilillah, semuanya itu menunjukkan bahwasanya masing-masing amalan tersebut adalah amalan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunjukkan tingkatan keutamaannya. Bisa jadi maknanya seperti itu. Selanjutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, summa ayyun. Nah, jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjawabnya as-salatu ala waqtiha, bahwasanya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengerjakan salat pada waktunya, artinya di awal waktu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi? Maksudnya adalah "Tsumma ayyul amali ahabbu?" Kemudian amal ibadah apa lagi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya seperti itu. Kata pensyarah, kata orang yang memaparkan, kata penulis yang memaparkan hadis ini, yaitu Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah, beliau menjelaskan lafal thumma adalah harfu atfin yadullu ala tertib ma'a tarakhi fi zaman. Penggunaan kata thumma di sini menunjukkan urutan, ya, menunjukkan urutan. Dan ada tarakhi fi zaman, ada jarak waktu di antara keduanya. Fa huwa huna yadullu ala al-mufadalah fil a'mal. Dan penggunaan thumma di sini, ya, thumma yang artinya adalah kemudian, ini menunjukkan mufadalah fil a'mal. Ada tingkatan-tingkatan dalam amal ibadah. Ada tingkatan-tingkatan dalam amal ibadah. Ada ibadah yang paling utama, ya, kemudian di bawahnya lagi ada yang utama, kemudian di bawahnya lagi ada yang utama, dan seterusnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Fa awwaluha as-salatu ala waqtiha. Dan amal ibadah yang paling utama yaitu mengerjakan salat pada waktunya. Summa birrul walidain, kemudian tingkatan berikutnya di bawahnya yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summal jihadu fi sabilillah, kemudian tingkatan di bawahnya lagi secara keutamaan yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha ta'dhimun lis-salati wa birril walidain wa laysa fihi tahwinun lil jihad fi sabilillah taala kama yadhunnu ba'dun nas. Dan di dalam hadis ini mengandung isyarat tentang agungnya ibadah salat di dalam Islam dan tentang agungnya berbakti kepada
kedua orang tua. Dan hadis ini ya bukan mengandung perendahan terhadap kedudukan jihad fisabilillah, tidak sama sekali. Bukan berarti ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya di urutan ketiga itu menunjukkan bahwasanya jihad itu adalah ibadah yang rendah atau ibadah yang tidak penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian maknanya, ya. Sebagaimana yang sebagaimana dalam anggapan sebagian orang, ya. Hadis ini menunjukkan tingkatan keutamaan dalam amal ibadah, dan hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya jihad itu kedudukannya rendah, tidak demikian. Tetapi masing-masing ibadah tersebut adalah ibadah yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, qala thumma birrul walidain. Kemudian Nabi SAW ditanya, kemudian apalagi amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu, yaitu setelah salat di awal waktu. Nabi menjawab, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Wa huwal ittisa' fil ihsan ilaihima wa silatihima wa ada'i huquqihima. Dan maksud dari berbakti kepada kedua orang tua yaitu dengan berbuat baik kepada keduanya, bahkan ya melonggarkan dirinya dalam berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Artinya perlakuan baiknya kepada orang tuanya itu melebihi perlakuan baiknya kepada siapapun juga. Wasilatihima, dan menyambung hubungan dengan kedua orang tua, ya. Wa ada'i huquqihima, dan melaksanakan apa-apa yang menjadi hak bagi kedua orang tua. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, birrul walidain adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sudah semestinya dilakukan oleh seorang muslim kepada bapak ibunya tanpa harus memandang apakah orang tuanya itu adalah orang tua yang kaya ataupun miskin, orang tua yang baik ataupun buruk, orang tua yang muslim ataupun tidak. Sebagai seorang anak yang muslim, maka dalam Islam dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, bapak ibu, itu bisa dilakukan dengan melakukan hal-hal yang disenangi oleh kedua orang tua, ya. Sekarang kita di zaman di mana fasilitas itu sangat menunjang sekali bagi kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Sekiranya orang tua itu jauh, kita bisa mengirimkan hadiah misalnya, ya. Kita belikan pakaian, kita belikan makanan dan sebagainya, lalu kita kirimkan ke orang tua, ya. Kita punya kendaraan yang memudahkan kita untuk menemui orang tua kita meskipun di luar kota. Kita datang kepada orang tua kita untuk menyambung hubungan dengan orang tua kita. Sekiranya kita tidak bisa, maka kita bisa menggunakan media komunikasi dengan telepon, dengan WhatsApp, dan sebagainya, ya. Sehingga tidak ada alasan sama sekali dari kita, untuk tidak menghubungi orang tua, untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kita berada di zaman yang mana banyak kemudahan yang kita dapati, yang itu sangat menunjang kita untuk bisa berbakti kepada kedua
orang tua kita, jauh ataupun dekat, ya. Apapun fasilitas yang kita dapati di zaman ini sangat memudahkan sekali bagi kita, ya, untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan tentunya berbakti itu banyak bentuknya, ya. Dengan ya mengajak ngobrol, dengan menemani, ya, dengan mengirimkan hadiah, ya, dan seterusnya, dengan mendoakan dan seterusnya. Itu semua termasuk ya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, qultu tsumma ayyun, ya. Abdullah bin Mas'ud kemudian bertanya lagi, kemudian amal ibadah apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu? Qala tsummal jihadu fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fihi manzilatul jihad fi sabilillah taala. Dalam hadis ini ya, terkandung ya isyarat tentang betapa agungnya kedudukan jihad fi sabilillah. Lima fihi min himayati diyaril muslimina minal kafarati wal musyrikin. Karena ya jihad itu akan melindungi rumah-rumah kaum muslimin dari orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrikin yang mereka ingin memerangi umat Islam. Wa nashril islami fi masyariqil ardi wa magharibiha. Dan berjihad itu akan menjadi sarana untuk menyebarkan Islam di penjuru dunia bagian timur maupun barat. Wa ghairi dzalika minal fawaid allati tujtana min khairid dunya wal akhirah. Dan ada banyak faedah-faedah lainnya yang bisa didapatkan ya dengan jihad, kebaikan-kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddatsani bihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal-hal tersebut kepadaku. Ya. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Haddatsani bihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal-hal tersebut, perkara-perkara tersebut sebagai perkara-perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Abdullah bin Mas'ud, walau istazadtuhu lazadani. Dan seandainya aku meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan hal lainnya setelah itu, ya. Maksudnya seandainya aku bertanya kepada Nabi untuk menyebutkan hal lainnya setelah tiga perkara tersebut, lazadani, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan hal-hal lainnya setelah itu. Fihi ma yajuzu minal law, ya. Dan di dalam potongan hadis ini terdapat suatu faedah bolehnya menggunakan law, seandainya. Wala wistazadtuhu lazadani. Seandainya aku meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan hal-hal lainnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkannya kepadaku. Ya. Penggunaan law itu di situ boleh. قال الحافظ يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتب أفضال الأعمال ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليها. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bisa jadi hadis ini menjelaskan tentang tingkatan urutan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi pula hadis ini menerangkan tentang amalan-amalan yang sangat utama yang dibutuhkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian jamaah, ya, Bapak Ibu dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari hadis kita pada pertemuan pertama kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas hadis yang kedua dari kitab Syarah Sahih Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua
ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.